sambil ngambil ijazah sekolah. Aku punya keinginan kuliah sambil mencari pekerjaan yang lebih baik gitu, sambil ngerawat mama. Jadi sekarang kamu jadi security kompleks, Iya, sambil benar. kamu sekolah, berharap nanti sesudah itu kamu bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro Tiko, salam kenal, saya John LBF. Saya akhir-akhir ini sering nonton berita tentang bro, dimana saya takjub banget, kagum banget dengan anak seperti bro yang sangat mencintai ibunya. Saya juga sangat sayang sama ibu saya. Jadi melalui postingan saya ini, saya membuka kesempatan barangkali bro Tiko berkenan untuk berkarir di perusahaan saya. Saya akan kasih gaji bro 10 juta per bulan untuk tahap awal. Kalau nanti secara performance bro bisa bagus kerjanya, pasti ada peningkatan gaji dan karir. Ya, bro nanti bisa bekerja di perusahaan saya High Five atau John Tex atau John Traktor atau John Skin atau John Tainment atau di Mevol. Ya, tujuan saya hanya satu, saya ingin memberi kesempatan kepada bro Tiko yang saya nilai adabnya luar biasa, attitude-nya sangat baik. Ya, nggak usah takut bro mengenai kemampuan, kompetensi bekerja, skill, kita akan ajarin. Saya sendiri akan bimbing bro, John LBF akan bimbing bro. Ya, saya nggak ngelihat ijazah bro itu apa, mau nggak sekolah pun. Ya, bahkan di video itu bro sempat sampaikan pengen kuliah, saya pun bersedia untuk support bro untuk bisa kuliah. Ya, saya tunggu konfirmasinya. Kalau bro Tiko berkenan untuk join di perusahaan saya, bisa hubungi ke call center perusahaan saya. Ya, thank you udah ngasih contoh yang baik bagaimana seorang anak harus sayang sama ibu. Ya, semangat terus, Tuhan pasti kasih jalan, Allah pasti kasih jalan yang terbaik buat masa depannya bro Tiko. Sehat selalu buat mamanya bro Tiko. Salam dari saya John LBF. Jangan ngatur Tuhan. Om John kesini karena dapat dukungan dari semua karyawan Om John. Semua karyawan Om John sudah dukung Om John. Mereka welcome nerima Tiko kalau Tiko berkenan. Tapi kembali lagi kan, saya harus dengar dari Tiko nih. Tiko bersedia nggak kira-kira bekerja di perusahaan Om John dengan gaji yang Om John tawarkan itu 10 juta. Kalau Tiko minta lebih ngomong loh. Karena Om John kan nggak tahu nih kebutuhan Tiko seperti apa. Sekali lagi, Om John nggak nyari pansos. Karena kan sebelum saya bikin video Tiko, Om John udah terkenal. Om John udah punya perusahaan. Jadi dengan Tiko nanti bekerja, Tiko itu bisa lebih berbakti sama ibu. Karena Tiko nanti punya penghasilan. Nanti Tiko bisa rekrut orang untuk nemenin ibu, rawat ibu, digaji bulanan. Nah, rumahnya Tiko, kalau Tiko mau tinggalin sama ibu, nanti Om John yang renov. Kan Om John punya perusahaan konstruksi. Iya. Ya nanti Om John udah keliling kok tadi sampai ke belakang, mohon izin nih. Tadi soalnya Tiko, saya tunggu Tiko kan belum berkenan, tadi lagi rame. Om John udah keliling, secara struktur bangunan semua kokoh. Ya. Iya, memang. Kokoh banget itu, dibangun dengan konstruksi yang bagus. Cuman di lantai 2 keramiknya pada ngangkat. Iya, memang. Terus nanti kita total di cat ulang. Kita pasang AC, tempat tidur yang layak, peralatan dapur. Jadi ada mbak di situ bisa ngerawat. Nah, Tiko kerja. Tiko Senin sampai Jumat kerja di Om John Senin sampai Jumat aja, Sabtu Minggu libur, bisa nemenin mama. Kantornya deket di 18 Office Park. Mungkin kalau saya kan nggak tahu nih kondisinya ibu, apakah akan dirawat dulu di rumah sakit sambil pemulihan di sana, atau bagaimana? Kalau memang ibu mau dirawat di rumah sakit, Om John punya apartemen juga, Tiko bisa tinggalin. Dengan gajinya Tiko itu kan nanti Tiko buka kerja bisa ke tempat ibu, tengok ibu. Satu minggu Tiko bisa tengok ibu. Jadi senyamannya Tiko seperti apa. Dan nggak usah khawatir untuk skill. Om John juga dulu nggak punya keahlian apa-apa Tiko. Cuma lulusan SMA gitu. Jadi nanti sama-sama belajar gitu. Kita nanti tim ada yang bisa ngajarin desain grafis, ada yang bisa ngajarin video, ya. Nanti kalau marketing, Om John ahlinya marketing, strategi. Kita nanti meeting, ngobrol, ide, apa segala macem.
ya. Di bagian produksi, lapangan juga bisa, banyak posisi yang bisa Tiko nyamannya di situ. Sekali lagi loh, kok Om John kasih saya privilege banget nih, karena posisinya Tiko butuhnya apa? Untuk ngerawat orang tua itu. Jadi ini buah dari kamu berbakti sama ibumu ini. Allah menggerakkan hatinya Om John untuk bagaimana Om John ngasih alat pancing ke kamu, bukan ngasih ikan untuk kamu habisin sehari. Untuk jangka panjang ini Tiko. Om John punya 6 perusahaan, bisa di High Five, bisa di John Traktor, bisa di John Skin itu skincare, bisa di Tex, John Tex. Om Tex, aku nggak ngerti apa-apa loh. Semua itu nggak ada orang yang pinter. Semua itu by proses diajarin. Kita akan training dengan saya yang sendiri yang akan training kamu. Ya, ada juga John Tainment, Om John bikin coffee shop. Tergantung nanti passion, kan bisa lu gue jadiin kepala coffee shopnya Om John di Tangerang, di Alam Sutra itu. Jadi coffee shop, ada toko musiknya, ada sekolah musik. Banyak nanti Tiko. Saya sih berharap, Om John sih berharap bisa segera Tiko kasih jawaban. Karena gini Tiko, saya nggak mau Tiko jadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin mendompleng dari keviralan Tiko ini untuk kepentingan mereka. Saya jagain di situ. Bahkan saya kemarin sempat komen di video-video kamu yang viral itu, kamu ada yang mau somasi dan lain-lain. Saya sama Sunan Kalijaga, bahkan Bang Sunan Kalijaga itu saya siapin kantor di tempat saya. Ada tuh saya Sunan Kalijaga Lover. Makanya saya komen itu di beberapa postingan yang cukup viral waktu teleponan itu. Saya komen di situ, tenang Tiko, Om John siapin bantuan hukum. Jadi Tiko ini harus sering di support mentalnya Pak. Pak kelihatannya doang dia baik-baik saja Pak, tapi saya bisa merasakan, bukan saya sok tahu, hatinya pun pasti hancur. Ini hancur kepikiran ibunya lagi ngapain. Dia setiap hari Pak kumpul sama ibunya. Saya sayang banget sama ibu saya Pak. Saya sayang banget sama ibu saya. Saya bisa merasakan apa yang Tiko rasakan. Dia hari ini pasti lagi galau, lagi risau. Ibunya sudah makan belum? Ditangani dengan baik apa tidak di sana? Gitu Bapak. Jadi saya juga berharap bahwa kita semua harus jadi golongan orang-orang yang tulus dan ikhlas untuk bagaimana saudara kita ini, adik kita ini punya masa depan yang lebih baik lagi. Jangan dimanfaatkan, jangan dieksploitasi, karena ini mungkin nanti nggak viral lagi. Terus bagaimana nasibnya? Bagaimana masa depan dia? Itu yang saya peduli sama kamu gitu. Ya, Om John hadir di sini sebagai sesama manusia. Ya, saya nggak ada niat jahat. Saya nggak ada niat mau eksploitasi kamu. Saya kamu kerja di perusahaan saya, nggak usah ikutan video saya, nggak usah ikut konten-konten saya. Tertutup aja udah kamu saya ajar. Nggak perlu juga saya. Kalau kamu nggak bersedia di publish, kamu kerja di tempat saya, tidak perlu saya publish. Saya tulus mau bantu kamu. Ya, saya tulus mau bantu kamu sebagai sesama manusia. Harapan saya kamu nanti punya penghasilan itu bisa kamu buat kasih orang tua kamu. Mamamu mungkin tidak bisa memahami, tapi sebagai anak masih kamu kepingin kan beliin mamamu kalung emas, beliin mamamu baju bagus, bawa mama umroh nanti kalau sudah sembuh. Kamu harus punya kemampuan di situ, harus punya uang. Kalau Om John kasih kamu uang cuma-cuma tiap bulan bisa, nggak usah kerja bisa. Om John punya uang bisa, tapi itu nggak mendidik mental kamu. Suatu saat nanti Om John mati, nggak ada yang kasih duit kamu lagi. Tapi kalau kamu saya ajarin secara skill, kemampuan untuk kamu bisa bekerja, punya keahlian di bidang pekerjaan, kalaupun saya mati, kamu bisa lamar di tempat lain, kamu bisa bekerja di perusahaan lain. Itu yang mau Om John sampaikan ketemu sama kamu. Tiko, yang lebih susah dari kamu banyak, yang lebih menderita hidupnya daripada kamu di luar sana banyak. Tapi kenapa Om John tergerak untuk hadir ketemu Tiko? Karena lu brother gua. Kisah lu ini sama kayak gua waktu gua 2019. Gua mau
berbakti sama orang tua, tapi gue nggak punya kemampuan. Saya yakin Tiko pengen tuh ngasih mamanya makan yang enak, betul nggak? Hah? Pengen kan kamu ngasih mama, aku lihat mama kamu itu udah dibersihin lantainya. Sebelum dibersihin Tiko itu nggak layak dihuni manusia. Kamu belasan tahun tinggal di situ. Saya hancur hatinya. Ya, tapi ini jalan Allah kan Bang Bro. Saya udah ngobrol banyak. Dia orang yang tulus gitu. Ya, dia orang yang tulus. Bahkan tadi saya dilarang mau beliin kamu motor, nggak boleh. Saya mau beliin. Adanya. Ya, ini loh kita bisa disebut sebagai manusia ini ketika kita bisa hadir peduli sama sesama kita yang sedang membutuhkan. Jadi supaya harapan saya banyak orang juga termotivasi, kerja keras, sukses, terus dia bisa bantu banyak orang. Nanti kamu kalau nanti ingat pesan saya satu, kamu gak usah balas budi sama saya, gak usah balas budi sama anak keturunan saya. Anak saya udah saya siapin semua masa depannya, istri saya udah saya siapin semua masa depannya. Cukup kalau nanti Tiko berkenan bekerja di perusahaan saya, Tiko bisa berkarir, Tiko punya penghasilan, Tiko banyak belajar, Tiko sukses nantinya. Saya cuma minta satu, kalau nanti kamu jadi orang sukses, tolong kamu jadi manfaat yang positif untuk banyak orang sekitar kamu. Kalau saya itu. Nah, silakan Tiko kalau ada yang mau ditanya. Ini kalau ingat ngobrolin Ibu jadi ke bawah. Mama saya itu saya sayang banget. Gak apa-apa, Tiko senyamannya aja. Karena tawaran Om itu berlaku seumur hidup. Tadi saya udah ngomong. Tapi gak apa-apa, silakan. Lebih cepat lebih bagus sih kalau mau sih. Iya, itu tidak mengurangi rasa hormat saya, juga saya menghargai atas tawaran dari Om John yang sudah repot-repot sampai Enggak repot ya. menghubungi saya dari pihak manapun sampai akhirnya hadir di sini pada malam ini. Iya. Sebenarnya saya juga udah banyak pertimbangan dan banyak pikiran sebelumnya, karena memang saya juga ngeliat konten TikTok Om John yang menawarkan saya langsung. Saya juga sudah memikirkan dari sejak itu, tapi mungkin untuk saat ini memang saya bukannya tidak menerima, tapi memang masih jadi pertimbangan. Selain saya bisa fokus untuk mama minimal pulang dulu, dan rumah kondisinya juga untuk saat ini diusahakan sampai layak ditempati mama. Untuk pekerjaan saya sebenarnya tertarik, tapi mungkin untuk saat ini saya belum bisa untuk melamar atau mengikuti perusahaan. Nggak usah ngelamar, langsung diterima. Iya, maksudnya seperti itu. Langsung kontrak kita, langsung tanda tangan, langsung. Kalau untuk passion atau maksudnya pribadi saya sebenarnya saya lebih nyaman untuk buka usaha sendiri, tapi kalau memang ini peluang saya sebenarnya menghargai. Jadi gini Tiko, perlu Om John kasih tahu bahwa kita memulai sebuah usaha itu bukan semudah yang kita mau buka usaha. Tiko harus minimal nih, saya pun juga, kamu nggak usah lama-lama kerja sama saya nanti 2 tahun, 3 tahun aja, sambil kamu ngumpulin modal dari gaji yang kamu terima itu, kamu tabung, ya kan? Dan nanti kalau memang kamu sudah, kan kita nanti kan ketemu tiap hari, saya ke kantor tiap hari, kita bisa banyak ngobrol, kita bisa banyak diskusi. Apa sih yang ada di isi kepala Tiko, punya ide bisnis apa sih? Yuk kita jadi asal Tiko ketahui ya, musik plus itu jadi tadinya kliennya Om John, terus sekarang saya kolaborasi bisnis, saya beli ruko 3,8 miliar di Alam Sutra untuk bisnis bareng. Skincare tadinya klien saya, ngobrol-ngobrol tertarik, saya beli saham pabrik. Jadi nggak menutup kemungkinan juga idenya Tiko nanti bisa saya support. Cuman untuk saat ini saran dari saya sebagai perintis benar-benar dari nol, Tiko belajar dulu proses administrasi seperti apa. Di kantor ini kayak gimana sih ngelola bisnis? Karyawan itu seperti apa? Marketing seperti apa? Jual beli seperti apa? Menetapkan harga seperti apa? Dari modal kita harus ambil margin berapa, keuntungan berapa? Keuntungan itu nanti untuk biaya-biaya, entah listrik, entah operasional dan lain-lain. Usaha itu kan nanti juga perusahaan saya kuat di perpajakan juga, nanti Tiko juga bisa belajar tentang perpajakan.
nyusun laporan pajak seperti apa. Karena di negara kita ini, mau di seluruh negara, orang yang punya penghasilan harus bayar pajak. Daripada Tiko gegabah mau buka usaha. Kalau cuman usaha kecil-kecilan mending jangan. Kamu masih muda. Saya mulai umur 34, udah ketuaan. Kamu baru umur 23. Masa depanmu masih panjang gitu loh. Nah jadi saya nggak nawarin cuman kerja. Yuk kita belajar bareng, saya mentorin gitu. Bukan saya sombong Tiko. Tiko boleh lihat di postingan-postingan saya. Ribuan bahkan jutaan orang komen, aku pengen belajar sama Om John. Gimana sih ngelola bisnis, gimana sih usaha, gimana sih buka usaha. Nah ini saya tuh kalau udah punya keinginan keras gitu. Saya pengen nyuksesin kamu. Itu Pak. Jadi bukan hanya jadi kerja ini karena memang saya mau dia jadi the next-nya John nih. Mulainya kerja dulu. Saya dulu 2020 kerja dulu. Belajar. Karena saya kan juga secara tidak langsung udah wawancara Tiko. Yang wawancara bukan saya, tapi TV. Di situ kamu punya communication skill loh. Skill berbicara kamu oke loh. Waktu diwawancara Feni Rose, nada kamu terdengar jelas. Ya, ekspresi kamu pun juga, komunikasi bicara kamu bagus. Ini udah modal besar yang kamu punya. Saya sih gini Tiko, kembali lagi, saya nggak bisa memaksa Tiko. Om John nggak bisa memaksa Tiko, itu dari hati Tiko. Tiko nyaman nggak dibimbing sama Om John? Kalau Tiko nyaman, saya dengan tangan terbuka pengen Tiko bisa bekerja di perusahaan saya. Kantornya deket di 18 Office Park, gedung, anak-anak muda semua. Kantornya, suasana ambience-nya itu seru. Gitu. Jadi dengan Tiko nanti punya penghasilan tetap, BPJS-nya nanti kita urusin kasuransinya dan lain-lain, ya kan? Tiko punya handphone, alat kerja, laptop, punya paket internet tiap bulan yang bayari perusahaan, tiap hari bangun pagi ke kantor, sore pulang, masih banyak waktu kamu. Jadi kamu nanti akan jadi orang normal gitu loh. Punya kehidupan. Nah, 2 tahun, 3 tahun kamu jalanin sambil pikirin, aku mau ide bisnis ini, usaha ini. Saya bukan tipikal orang yang suka gini, nih gua kasih duit cuma-cuma nih, tiap bulan nih gua kasih, itu nggak mendidik. Tapi saya nggak mau cuma ngasih duit, tapi saya ngasih ilmu juga gitu Tiko. Ini jadi kondisi mama gimana sekarang kabarnya? Sampai sih di rumah sakit di baik-baik aja. Rumah sakit mana? Di Duren Sawit. Jadi itu memang rumah sakit jadi umum atau apa? Umum sih, jiwa ada. Kondisinya sih sampai saat ini alhamdulillah baik. Untuk biaya bagaimana? Untuk saat ini emang masih di cover oleh BPJS golongan 3, cuman dari satu rumah sakit membantu spesialisasi kandang. Jadi kamu nggak keluar biaya sama sekali? Iya. Nggak dibebankan biaya sama sekali? Oke. Nah untuk dalam jangka pendek ini apa yang Tiko butuhkan? Ya paling Tiko tetap kembali ke fokus ke mama sama rumah. Mama harus kembali ke rumah dan keadaan yang mudah. Kalau nanti misalnya ke depannya bakal bisnis ya, mudah itu sampai rumah bisa ditempatin dengan layak. Paling kedepannya nanti ya emang kerja tuh kan emang saya tuh sampingannya kan bahasa kasarnya makelarin mobil-mobil gitu. Pengennya sih punya showroom sendiri gitu kalau ada modal. Jadi merintis dari yang minimal jual di motor dulu gitu kalau ada modal second pengen gitu. Oke. Sambil ngejalanin pekerjaan yang sekarang masih jadi security gitu. Iya, maksudnya kan sambil RT sambil. Kalau sekarang kan saat ini kan begitu. Berarti rumah dulu kali ya Bang John? Rumah. Oke, gini aja. Kamu passionnya di showroom. Iya, emang karena emang Ada tempat di sini. belum ada sih. Tapi emang Bisa cari sewa-sewa tempat di sini. kalau rumah jual sering lihat, cuman nggak pernah kepikiran di tempat begitu. Sewa. Iya, sewa. Bisa Tiko segera cari. Nanti saya kasih nomor pribadi saya. Tiko komunikasi sama saya. Tiko cari lokasi. Kalau memang passion kamu di situ, kamu coba cerita deh. Cara kamu nanti beli barangnya seperti apa, dari mana, terus cara kamu jualnya seperti apa. Coba cerita sedikit sama aku. Jadi sih emang pada umumnya kan saya emang lewat
market digital kayak OLX, Facebook oke. Marketplace, ya website situs-situs jual beli mobil gitu kan. Oke. Dari situ ya paling saya ngefilter yang sekiranya harga masuk untuk dijual lagi dengan selisih keuntungan 1 juta 2 juta. Oke. Ya paling saya ambil untuk dijual lagi begitu. Biasanya sih lebih menguntungkan kalau langsung ketemu dari pemilik langsung gitu, nggak dari iklan. Misalnya tetangga yang jual mobil, itu lebih mudah gitu. Negosiasinya lebih gampang. Tapi biasanya kan kalau di marketplace itu kan lebih banyak showroom pedagang-pedagang yang memang harganya nggak masuk untuk dijual lagi gitu. Oke. Jadi gini aja. Kalau memang Tiko passionnya di situ, Tiko cari tempat. Saya bikinin perusahaan, ya, entah mungkin PT perorangan atau apa. Nanti sistemnya Tiko saya modalin, saya support untuk orang bagian keuangan, supaya Tiko bisa mengelola uangnya. Kan ini passionnya Tiko kan, pengen di situ kan. Jadi supaya Tiko fokus untuk bagaimana belanja jual, ya. Nanti ada kita siapin orang keuangan gitu yang bisa menyusun laporan keuangannya dengan baik, ya. Cari aja dekat-dekat dari rumah Tiko sini supaya Tiko dekat sama orang tua, ya. Kita bisnis bareng Bang John. Kamu yang ngelola bisnisnya. Goal saya, apa yang saya modalin ke kamu itu, nanti dengan kamu jualan, kamu dapat untung, kita bisa kelola keuntungannya itu. Target saya begitu modalnya itu sudah terpenuhi kembali, itu jadi perusahaan kamu. Jadi saya support ke kamu full untuk apa aja yang kita mau belanja, berapa banyak stok untuk barang ini. Nanti kita bisa bicara lebih detail lah, itu harus bicara lebih detail. Dan mungkin nanti kalau mau didampingin Bang Bro boleh minggu depan ini, hari apa nanti kita ke kantor saya, nggak usah ada liputan-liputan, ngobrol aja, coba kita gambarkan secara spesifik. Kamu nanti misalkan gini, karena gini ya Tiko, orang seperti kamu punya dream untuk usaha seperti itu, kamu harus diarahkan, ya. Ketika nanti harus belanja barang, kan parameternya ada yang perlu disiapkan. Bagaimana kelayakan dari kondisi mesin, Iya, memang itu harus dipenuhi. surat-surat kendaraan tersebut, keabsahannya segala macam, betul ya. Tiko pun juga, saya punya rekanan karena dulu saya orang otomotif juga Tiko. Saya dulu sales otomotif, Iya. jadi aman itu. Nanti pun saya bisa titipin satu orang biro jasa nih yang bisa nge-support usahanya Tiko itu untuk ngecek lah, sama ngurusin mungkin ada beli motor, pajaknya udah mati 2 tahun, kan nggak mungkin Tiko nanti repot lagi ngurus ke sana perpanjangan dan lain. Udah percayakan sama orang ini yang ngurusin segala macam. Taunya Tiko jual segera beli barang segera dijual, ambil untung di situ, ambil untung di situ. Gimana? Kalau kamu nggak mau kerja dengan gaji 10 juta, saya siapin bisnis aja. Pikir lagi Fajar. Hah? Aku pikir lagi Fajar, kasih kesempatan berpikir. Boleh. Jadi gini Pak, kenapa saya keluarkan statement? Dia nanti saya modalin, ya. Dia biar berjuang untuk bagaimana dia bisa BEP. Perkara nanti faktanya pas sudah BEP, apakah itu uang saya ambil lagi atau apa enggak, itu udah urusan lain Pak. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, biar dia benar-benar jiwa entrepreneurnya, biar dia mikir Pak. Namanya kita mau bisnis, bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis kita, minimal targetnya BEP, break even point, balik modal. Betul ya Mas? Betul. Balik modal dulu nih yang kita kejar nih. Kalau saya nggak ada omongan kayak gitu, nanti Tiko nggak semangat ngelola bisnisnya. Ya, jadi saya targetin Om John harus balik modal. Modalin Tiko misalkan 200 juta untuk belanja barang, sewa ruko misalkan nih. Terserah nanti harus balik modal kapan, yang penting Tiko kejar untuk supaya balik modal. Karena nanti udah balik modal, you laporan ke saya. Oh ini udah balik modal nih. Ada orang finance kita yang udah susun semuanya, ya. Balik modal, perkara uang itu saya ambil atau enggak tahu nanti. Beda cerita lagi nanti. Bisa saya nggak ambil, atau saya ambil sebagian. Yang pasti Tiko
saya tujuannya itu saya pengen dia sukses. Saya kepengen dia punya usaha, Pak. Saya pengen arahnya ke sana gitu. Dan tawaran saya ini, Tiko, mohon maaf, berlaku seumur hidup. Jadi Tiko nggak usah khawatir, Tiko mau tenangin diri dulu nggak apa-apa, ya. Mau berpikir tenang dulu nggak apa-apa, ya. Dan nanti juga Om John minta rekening Tiko dengan tidak mengurangi rasa hormat. Om John mau kasih support dana. Harapan saya itu Tiko buat bisa operasional, buat bisa makan, bisa pesen makan yang layak. Handphone kamu ada? Boleh lihat, aman, bisa digunakan dengan baik. Oke. Bubble cuma satu tuh kok. Bubble. Ini kameranya bubble cuma satu. Ya, itulah yang masih bisa dipakai. Tapi gini kok, Nabi Muhammad tuh pernah bersabda, ketika ada rezeki nggak boleh ditolak. Perihal nanti dipakai atau enggak, rezekinya itu urusan belakang. Satu kali masih bang tuh band bijak gitu. Biasanya nggak gini soalnya. Ya, jadi Tiko nggak usah takut, nggak usah khawatir. Dulu gue anggap kayak gue lagi ngerekrut karyawan aja. Kalau lu mau jadi kerja di tempat gue, kalaupun lu mau usaha, ayo kita bermitra. Kan nanti kita bikin showroomnya, misalkan namanya nih biar cepet ini nih ya. Kan kamu kan pengen laris nggak dagangannya? Iya. Pengen laris dong. Nah, Om John 3 juta pengikut. Enggak, maksudnya bawa merek nama Om John. Iya. Tiko kan, saya punya pengikut. Lu lihat dong live gua. Iya. Kalau gua live puluhan ribu yang nonton. Nih gua bisnis bareng Tiko nih. Showroom motor. Lu yang mau beli motor bekas, datang ke tempat Tiko. Mau dikasih nama Tiko John atau John Tiko atau Tiko Motor. Kolaborasi dengan namanya. Iya. Pasti laku, Pak. Pasti. Iya. Pasti laris. Orang pada pasti datang, pasti akan. Jadi gini, mungkin banyak orang yang nggak mau ngasih kamu duit cuma-cuma, dia akan ngasih kamu dengan beli barangmu nanti. Gitu loh. Jadi saya yakin bisa BEP cepat itu. Kalau kamu serius, satu pesannya adalah berbisnis. Meskipun itu perusahaan kita sendiri, manajemen keuangan itu penting. Disiplin. Yang memang untuk peruntukan perusahaan ya diambil dari uang perusahaan. Untuk kepentingan pribadi ya penghasilan Anda dari pribadi itu yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Jangan pernah kita mengambil uang yang tidak peruntukannya meskipun itu perusahaan kita sendiri. Saya, saudara saya, keluarga saya bikin PT, bayar. Nggak ada, boleh gratis. Pamali, bisnis seperti itu. Mau teman baik, wah lu kan sohib gua, artis aja bikin PT di tempat saya, gratis. Tapi lu promosiin. Nah, jadi kalau bahasa saya no free lunch. Nggak ada makan siang gratis. Nah ini pedoman untuk Tiko nanti kalau mau jadi pengusaha harus benar-benar komit pada bisnisnya, pada usahanya. Karena nanti kamu pilih lah mau jadi karyawan apa mau buka showroom gitu. Biasanya mobil dia Pak, biasanya mobil dia. Mobil. Dia. Kalau gini, saya harus kasih tahu dulu ya. Kalau untuk skala awal mau nyoba lebih baik di skala motor dulu. Karena saya harus kasih tahu juga, ini industri otomotif itu Tiko, ini lagi lesu. Iya. Pemerintah lagi insentif semua ke motor listrik. Kecuali kita mau main ke motor listrik. Cuman agak dilema juga buah si malakama. Peminatnya itu masih belum motor listrik. Infrastrukturnya belum memadai. Iya. Belum siap. Nanti untuk colok masyarakat belum Indonesia ini mungkin prediksi saya 10-15 tahun juga. Tapi dilemanya udah ada. Dan tahun ini tahun resesi. Itu loh kenapa saya nggak gegabah. Saya ayo Tiko gue tawarin bisnis, gue bukain usaha apa kayak. Karena saya mau lihat dulu dia secara bekerja di tempat saya ini, dia biar banyak belajar dulu. Tujuan saya itu nawarin kamu kerja. Nanti kan kamu ngelihat ada kedisiplinan, harus ngantor tiap hari. Nanti kamu bisa terapin ke karyawan kamu. Kamu kalau kerja tuh harus disiplin, harus ini ikutin aturan, ikutin SOP gitu Tiko. Tapi tenang aja, nggak usah khawatir, nanti kita bimbing. Jadi kalau mobil Pak,
terlalu beresiko Pak di masa sekarang ini. Pertama dari investasi modalnya kan nggak mungkin cuman 1-2 unit untuk showroom, mungkin bisa 5 unit stok ya. Tiko sendiri mungkin nanti agak kesulitan juga. Mobil itu Tiko dulu saya pernah zaman sales, saya pernah ketipu trade-in bodong. Pernah dengar kan? Jadi mobilnya itu nomor rangkanya itu ketrikan. Iya. Nah ini kalau sudah belajarnya langsung yang kelas yang tinggi, nanti dia stres malah repot lagi saya. Kalau motor, skala kamu beli motor-motor ngumpulin stok-stok second-second yang gampang dijual, Beat, Mio, ya kan, Vario, gitu-gitu kan, udah di stok jejer nih, apa Kawasaki, Ninja, apa segala macam dijejer stok di situ. Ya, nanti Om John bantu promosiin juga. Ya, butuh motor second nih ke showroom sini. Ini saya collab sama Tiko misalkan. Saya nggak ngambil untung 1 rupiah pun gitu. Saya nggak nyari duit di kamu. Saya nggak memanfaatkan duit di kamu. Bener, demi Allah. Tujuan saya satu, bagaimana kamu punya penghasilan, kamu pasti akan kasih ke ibu kamu. Gak usah saya suruh. Nanti kalau dia punya penghasilan, dia sukses, ini orang gak usah diajarin, gak usah disuruh. Dia pasti nyenengin ibunya. Kamu bayangin gitu. Coba sambil kamu pikiran, kamu bayangin kamu hari ini punya duit banyak. Meskipun mama kamu mungkin gak ngerasain atau gak tahu, mah kamu salin ketemu mama kamu beliin kalung yang bagus, kamu pasangin. Ini Tiko beliin kalung mah dari hasil kerja keras Tiko, terus dipakai kalung itu sama mama kamu. Kamu bangga, kamu seneng, kamu beliin baju yang bagus, kamu pesenin GrabFood, GoFood, makanan yang enak buat mama kamu. Makan steak kayak, makan apa kayak, sayur-sayuran yang sehat, buah-buahan selalu ada. Karena punya duit. Ya mohon maaf kalau kamu kerja di security, gaji cuma berapa juta, itu kan mana bisa kamu nikmatin hidup. Kamu layak dapat ini loh. Kamu layak dapat kehidupan yang lebih baik. Dan saya setuju sama Bang Bro Nabi Muhammad bersabda, kalau ada peluang jangan ditolak. Ya, jadi saya nggak ngasih kamu cuma-cuma kok. Lu kan gua suruh kerja. Ya, kamu bukan pengemis kok. Kamu bukan orang minta belas kasihan. Jadi gini, saya perlu kasih tahu ya. Ada satu cerita, mungkin teman-teman pernah dengar. Bill Gates, tahu Bill Gates? Salah satu orang terkaya di dunia. Dia ditemuin wartawan. Ini real story. Wartawan ditemuin oleh Bill Gates. Bill Gates ini bilang ke wartawan itu, bro, ini saya kasih cek kosong, kamu tulis kamu mau uang berapa, saya orang kaya, silakan kamu tulis, kamu mau tulis uang berapapun, saya penuhin, saya kabulkan keinginan kamu, tulis di cek kosong itu. Si wartawan ini marah ke Bill Gates. Bill Gates, saya tahu kamu salah satu orang terkaya di dunia, tapi kamu jangan pernah menganggap saya rendah. Saya punya harga diri. Saya bisa nafkahi keluarga saya dari profesi saya wartawan ini. Bill Gates minta maaf ke wartawan. Oke, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud merendahkan kamu. Saya hanya pengen bagi rezeki aja. Dia udah ngomong seperti itu. Berapa lama kemudian, si wartawan balik nanya ke Bill Gates. Bill Gates, kok kamu bisa sih jadi salah satu orang terkaya di dunia? Bill Gates jawab, karena saya bukan kamu. Maksudnya? Ya, karena saya bukan kamu yang menyia-nyiakan sebuah kesempatan. Ada kesempatan di depan mata, saya sudah tawari kamu, cek, kamu tulis sendiri nilai cek itu, dan kamu bisa jadi orang kaya juga. Tapi kamu tolak. Saya bisa di posisi hari ini, jadi salah satu orang terkaya di dunia, karena saya tidak pernah membuang kesempatan. Ada kesempatan saya ambil, ada kesempatan saya ambil, ada kesempatan saya ambil. Dan pada akhirnya, kalau kita punya kesempatan kita ambil dan kita sukses, disinilah kamu bisa jadi manfaat buat banyak orang. Kamu punya duit, aku mau bantu bapak ya, mau bantu. Kalau Om John sekarang nggak punya kemampuan, mana berani Om John kesini nawarin kamu kerja, orang nggak punya perusahaan, nganggur. Bagaimana saya mau tawarin orang kerja? Kan kalau saya kan sekarang berani nawarin, perusahaan gua 6 bro. Ya kan? Lu mau kerja di mana? Masa sih lu masih ragu sama gua? Gua punya 6 perusahaan. Ini cincin
banyak ini. Masa lu nggak yakin sama gua bisa gaji lu? Iya nggak? Nomor satu tuh kok di jempol. Lu mau coba dulu cincin lu? Ngerasain, coba Tiko. Nah, coba dulu. Ini namanya cat eye chrysoberyl. Nah, ini harganya 200. Coba cek. Ini harganya 200 juta. Biar pinggang dulu, ya kan? Solawatin dulu. Ini yang paling mahal, 600 juta. Waduh. Ya, bisa dicek loh, ini 600 juta. Jadi duit tuh kok. Nah, ini namanya Blue Sapphire. Nah, kita kan lihat, Tiko pantas juga tuh. Nah, ya kan? Nah, ini namanya Zamrud. Ada semua batu saya kumpulin. Nah, yang ini namanya Kalimaya kristal. Ntar ganjel kain kok. Nah, tuh coba. Waduh. Keren banget kan tuh. Ajak ngobrol lagi biar Saya nih sulit nyawas ini. Ngeri ngelos katanya. Gantian lu yang pasangin, gua kan lu tadi gua pasangin. Gimana dong biar. Wih. Iya. Mantap. Apal dia betul. Lu hafal kok kan baru sekali tadi. Oh iya. Nah, tapi nanti tenang aja, ini kan kegedean nih. Nanti kalau kamu udah sukses, kamu beli sesuai ukuranmu. Iya. Amin. Nanti saya kalau Tiko udah oke, saya sih kepengennya dia kerja dulu. Saya lebih aman dan nyaman dia ngerasain kerja dulu. Gak usah lama-lama deh. Maksudnya kalau kerja kan rutin, dia nanti nempel sama saya dulu nih. Tiap hari ngobrol sama saya arahkan, dia ngerti proses administrasi. Baru kita bahas ke bisnis, saya baru lebih nyaman gitu. Cari ilmunya ya. Iya Bu, saya lebih nyaman ke situ. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk dia buka bisnis tuh agak riskan buat saya. Takutnya nanti malah dia gini loh, wah yang modalin Om John. Terus 2 bulan bisnis gak jalan, duitnya habis. Makin depresi dia mentalnya nanti. Ini yang saya khawatirkan. Tapi kalau pelan-pelan dari hati ke hati, tiap hari kan saya tiap hari ke kantor kok. Saya tiap hari ke kantor. Jadi nanti kita ngobrol, tukar pikiran. Kamu nempel aja sama saya. Ikut aja saya terus tiap hari rutinitas saya meeting, kamu ngeliatin saya meeting, ya. Nggak usah saya taruh dulu di divisi ini deh. Udah lu ngikut gua dulu deh. Ngobrol dulu deh kita deh. Ngobrol, nyari ilmu, digaji. Kan enak. Ya, enak banget. 10 juta sebulan. Untuk awal, begitu kamu oke sah, kita tanda tangan. Maksudnya tanda tangan itu bukan buat ngikat kamu di saya, bukan. Buat kamu punya kepastian penghasilan itu. Ya. Jadi tanda tangan itu kontrak kerjanya itu untuk mengamankan posisi kamu di perusahaan saya, bahwa saya harus bertanggung jawab memberi kamu gaji setiap bulan segitu. Nah, kita udah oke, saya kasih langsung di awal dulu 10 juta untuk kamu operasional. Gitu Tiko. Karena pastikan kamu nggak punya duit sekarang. Bukan saya ngerendahin kamu ya, pasti kamu nggak punya tabungan hari ini. Nanti kalau kamu buat ke kantor bagaimana? Motor udah aman ya bro, ini mau beli ini. Nah, Makanya bagian itu jangan diambil bang. tinggal gua siapin. Kalau 10 juta itu kan bisa buat kamu ngisi full tank Pertamax. Aduh. Ya nggak, sama beli helm yang helm Bogo. Ya kan? Berarti mungkin untuk tawaran bantuan kayaknya Mas Tiko butuh waktu dulu ya. Iya. Nanti. Kondisinya juga lagi rame. Iya. Maksudnya saya Ya sebetulnya gini ya, saya nggak perlu dipublish sih kamu nanti kerja di tempat saya juga. Ini bentuk nyata ketulus. Gak, perkara nanti lama-lama orang tahu udah 6 bulan setahun, itu udah beda cerita lah. Oh ternyata Tiko terima tawaran kerjanya Om John, akhirnya Tiko bekerja sama Om John, itu udah beda cerita. Tapi untuk awal biar kalau orang Jawa bilang ngadem howo, nggak usah ada yang orang tahu. Yang penting kamu kan punya kegiatan nih setiap hari, kantor, belajar. Kan kamu coba aja dulu dijalani. Nanti kamu kalau nggak nyaman pun tinggal ngomong, Om saya kayaknya bukan jadi passion saya nih. Tapi kan mungkin entah 2 bulan, 3 bulan minimal dia udah punya Anggap masa training. Iya. Jadi kalau saya janji ke bapak-bapak di sini semua, saya nggak akan pecat Tiko. Nggak akan, mau dia nggak bisa kerja pun saya nggak akan pecat Tiko. Yang penting dia kelihatan ngantor aja tempat saya, belajar aja udah. Saya ikutin waktunya kapan, timingnya kapan dia jadi pinter, nanti saya ikutin. Jadi saya nggak akan pecat Tiko.
Karena saya yakin dia ini bukan penjahat. Dia nggak bakalan nyolong, dia nggak bakalan jahatin saya. Masa saya tiap niat baik, masa dia mau jahat. Jadi saya nggak bakalan pecat Tiko, saya jamin Tiko aman. Nah tapi nanti kalau Tiko ternyata punya pikiran lain, dia sudah ngerasain suasana kerja, atau dia nggak nyaman. Jadi paling nggak lu kalau kerja sama lu bisa ngilang bro kantor. Iya, kayak didatengin wartawan. Daripada lu kalau dia bilang begogok di pos satpam, ngumpet dari wartawan, nanti gua ajak ke salon atau lu ke salon sendiri, potong rambut pakai dandan yang bagus, kita beli kemeja yang bagus gitu ya, sepatu, udah anak kantoran. Jadi anak SCBD kok. Iya, mau kantor pakai masker orang juga nggak, kan followers gue lebih banyak daripada lu. Aman, jadi mungkin nggak aman, mungkin paling nggak ngeh lah, orang di kantoran juga dianggapnya lu karyawan biasa-biasa lah gitu di gedung gitu kan, makanya pakai masker aja, bila penting pakai topi, masker, pakai kemeja, udah kayak orang kantoran biasa aja. Tapi jadi punya kehidupan kan. Ya ini pilihan sih, ini pilihan yang tadi saya cerita soal Bill Gates itu juga bisa jadi bahan perenungan kamu malam hari ini. Tapi tenang aja, kalaupun kamu nggak bisa mutusin sekarang, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti kan kamu punya HP pribadi Om John. Tinggal telepon Om John, saya udah siap nih dibentuk sama Om John, saya siap di training sama Om John, kerja di tempat Om John. Saya pun dengan tangan terbuka akan terima. Katanya bro mau nganterin langsung. Hari pertama kerja udah kayak anak TK masuk sekolah. Bang John, mungkin kalau boleh nanya, kira-kira tadi yang rencana pengecatan rumah bisa jalan kapan nih? Terus gantung Tiko. Iya, terus selesainya rumah tergantung PIC-nya nih, yang menjawab Pengecatan rumah kan pecat udah ada, tinggal orang. Jadi Bang John dulu setelah dia operasi, Oh cuma tukang aja yang butuh. Iya. Catnya udah ada. Itu udah ada yang kasih, ada sponsor. Ya udah kapan? Besok orang saya suruh ke sini. Senin atau Selasa sih datang. Boleh nanti Oke, kabar. Bang. Iya. Jadi Bang John tadi setelah dia lokasi di rumah, beliau tuh langsung punya inisiatif, udah kita renov aja nih. Berarti nanti gini aja bang, saya siapin orang untuk pekerjanya, sama kayak peralatan yang dibutuhkan. Mungkin kan kamarnya Tiko kan harus ada AC. Kemudian pintu yang belum ada Bang. Iya. Pintunya. Tenang Pak, nanti kita beli aman itu. Alhamdulillah. Pintu aman. Ya, saya kan kontraktor, Pak. Jadi ada usaha kontraktor. Saya biasa bangun gudang, pabrik. Ya kan? Jadi nanti ya saya pikirin untuk layak lampu-lampu semua, kelistrikannya. Kita kan mekanikal kelistrikannya, kita kelistrikan, kita cek semuanya supaya aman juga, nyaman gitu kan. Itu kalau depannya nanti kita kasih rumput-rumput hidup aja, biar hidup gitu. Jadi layak huni. Ya, Om John aja. Hah? Bisa. Ya tergantung Tiko nih. Kalau Tiko ACC, besok saya suruh orang untuk survei. Iya, nggak masalah sih. Boleh. Setuju. Langsung ditelepon. Nggak ada solusi lah. Kemarin soalnya masang pompa itu karena belum ada listrik, jadi akhirnya mana yang tadi Bang John lihat. Bang John, karena pakai pompa, kan banyak nanya kenapa masih pakai pompa tangan? Ya karena kita belum ada listriknya. Jadi, Assalamualaikum, ada- Pak Suyoto. Udah istirahat. Ganggu sebentar Pak. Saya kebetulan lagi di kediaman Tiko, yang dia ngerawat ibunya itu yang sakit itu loh Pak, yang sakit keterbelakangan mental itu ya. Saya lagi sama Tiko. Nah ini saya kan lagi di kondisi di rumahnya nih Pak. Jadi besok Senin ada orang kita nggak Pak yang bisa survei ke lokasi. Ini nanti Pak, meskipun ini perusahaan saya sendiri, untuk biayanya saya pribadi yang tanggung Pak. Saya pribadi yang akan tanggung untuk biaya kalau saya bilang sih secara struktur bangunan tidak ada yang roboh Pak, beton kuat semuanya, cuman memang karena belasan tahun tidak dirawat, jadi catnya itu udah rusak semua gitu loh Pak. Sama di lantai 2 itu keramiknya itu ngangkat. Nah ini ada dari timnya Bro TV ini sudah ada sponsor cat. Jadi tinggal orang Pak, tinggal orang aja. Sama nanti di bagian depan itu Pak, biar lebih hijau, lebih asri, kita beli rumput-rumput sama tanaman-tanaman gitu loh Pak Suyoto. Mungkin kalau berkenan hari Senin Pak, bisa dijadwalkan untuk ke lapangan dilihat
apa saja yang dibutuhkan dan nanti biayanya berapa itu nanti dari saya pribadi Pak. Ini kalau yang saya lihat Pak kondisi di lapangan ya Pak Suyoto hanya butuh pengecatan ulang. Yang saya lihat secara keseluruhan sama pintu Pak, sama kamar itu beberapa pintu udah rusak semua gitu. Beberapa yang bocor sih memang. Ya sama nanti ada pengecekan di bagian atap Pak, ada yang bocor gitu Pak. Nah, sama sisanya pengecatan. Kalau untuk catnya udah tersedia Pak, ada sponsor yang menyiapkan bahan catnya gitu Pak. Tinggal kita siapkan SDM sama paling nanti gipsum pintu sama di bagian depan itu dicat ulang pagarnya, tembok depannya jadi lebih layak huni. Sama ini Pak, sorry ada yang terlewat, itu listrik itu mati total Pak Suyoto. Kayaknya diputus dari PLN ya. Nah, diputus dari PLN. PLN udah datang kemarin, udah survei jaringan dalam layak dipasang. Layak dipasang. Sudah berjalan, permohonannya sudah jalan. Mungkin karena 1 minggu libur, nah itu tinggal di follow up lebih lanjut cepat saja. Oh, tinggal di follow up lebih lanjut. Ini maksudnya PLN mana Pak? PLN Ramangun. Ramangun, ya. Ya. PLN Ramangun Pak, Cempaka Putih. Nanti sama ini Pak, lampu-lampu semuanya gitu Pak, kita pasangin semuanya jadi terang gitu kan. Nah nanti kalau untuk listriknya sih kayaknya mungkin kalau bisa pakai token listrik aja. Iya, pakai token listrik aja supaya nanti bisa kita ini saya isi tiap bulan. Saya support untuk listrik, nggak apa-apa. Seumur hidup saya support listrik biar kamu bisa ini ya. Itu Pak Suyoto. Boleh berkenan dijadwalkan segera dari John Traktor bisa ini Pak survei ya Pak ya. Nanti saya kasih kontak-kontaknya Pak ya, sama share lokasinya. Nanti Bapak bisa ketemu siapa, didampingin siapa. Ini gini Pak Suyoto, ini sebagai mitra bisnis saya Pak Suyoto, ini ladang ibadah kita juga Pak. Karena saudara kita ini kan juga sedang butuh support kita nih ya. Tapi untuk segala, saya tetap profesional meskipun ini perusahaan saya juga. Untuk biaya saya yang tanggung Pak pribadi. Ya, oke. Pak Suyoto, makasih. Pak Suyoto mau ngeliat Tiko, sebentar nih. Ini partner bisnis saya di John Traktor. Nah, ini Pak, ini Tiko nih Pak. Nah, ini dia Tiko nih. Salam Mas Tiko. Salam Pak. Mungkin mau dikasih semangat Pak Suyoto buat Tiko Pak. Mudah-mudahan bisa ketemu, kita bisa bantu. Siap, ya. Mau di screenshot dulu boleh Pak Suyoto, monggo Pak. Ya Pak. Oke, cukup Pak. Oke, ya udah Pak Suyoto. Itu ya Pak ya. Nanti ada segera dikoordinasikan untuk titik lokasinya sama kontak person siapa nanti yang bisa dampingin tim kita di lapangan Pak. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Bu, saya itu Cuman ini aja. nggak apa-apa. Saya tuh kalau nggak rokok nggak bisa mikir. Saya itu Pak di kantor Pak 18 office Pak itu. Waktu saya mau ambil di situ, saya bilang sama pengelola gedung, boleh rokok nggak? Di kantor di ruangan gua. Jadi di kantor itu Pak yang bisa ngerokok cuma saya Pak. Saya ada 3 lantai kan, lantai 6, 7 sama 21. Yang boleh ngerokok saya doang di sini. Karena kalau lu nggak bolehin gua ngerokok, gua nggak jadi ambil di sini. Boleh ya? Iya. Makanannya mana ini? Nggak apa-apa Bu. Udah bentar lagi. Anakku istriku belum makan ini, aku juga belum makan. Semangat dulu. Lu udah gua anggap adik gua lu. Nih sekarang nomor telepon dulu, pindah nomor telepon. Lu WA gua.